Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakir nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan. Karena dia tipikal apa ya? Ya, kenapa? Makin kesini makin parno nanti malah jadi. Ini tolong yang ngomong cuma satu saja, jadi yang lain tolong di unmute terlebih dahulu. Ya. Oke, biar untuk kenyamanan dan ketenangan kita bersama. Jadi alhamdulillah pada kajian kemarin kita sudah menjelaskan mengenai muqaddimah yang ditulis oleh pengarang yaitu Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jumzuri. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari mengenai hukum nun, sukun, dan tanwin. Namun sebelum itu ingin saya jelaskan satu permasalahan penting. Bahwasanya membaca Al-Quran ini haruslah dibaca dengan benar. Jangan sampai ada kesalahan baca. Jadi saya ulang, membaca Al-Quran ini haruslah dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan jangan sampai terjadi yang namanya kesalahan baca. Ya. Dan kesalahan membaca ini ada dua macam. Ada kesalahan yang mengubah makna. Jadi misal karena salah harokat, yang asalnya fathah dibaca dhammah misalnya, atau dibaca kasroh, atau yang asalnya bertasydid tidak ada tasydidnya, kemudian yang asalnya huruf tertentu kemudian dibaca lain, maka kesalahan-kesalahan semacam ini adalah kesalahan yang mengubah makna. Hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena ini mengubah makna. Contohnya adalah ketika orang membaca dhammah atau membaca kasroh huruf ta yang seharusnya dibaca fathah pada ayat Al-Quran yang berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta alaihim. An'amta alaihim. Taknya ini berharokat fathah. Nah ini apabila dirubah harokatnya, diubah yang seharusnya fathah, kemudian orang salah baca sehingga membacanya menjadi dhammah atau menjadi kasroh, menjadi an'amtu atau an'amti, maka ini mengubah makna. Kesalahan semacam ini adalah kesalahan yang hukumnya haram. Yang hukumnya haram dan mengubah makna. Atau yang seharusnya tasydid tetapi tidak ditasydid. Misal orang membaca iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Seperti itu. Nah ini merusak makna. Kesalahan semacam ini adalah kesalahan yang merusak makna, hukumnya haram. Ya. Begitu juga orang yang membaca salah huruf. Jadi misalnya siratal ladzina huruf zal min tarafil lisan, ya. Kemudian dibaca allazina. Nah, ini ya. Atau huruf dot misalnya waladdallin, ya. Di du walad ad. Nah, kemudian dibaca walazzolin lah, atau walazzolin, zo kayak gitu. Nah, ini adalah kesalahan yang mengubah makna. Ya. Jadi ini hukumnya adalah haram. Kemudian ada macam kesalahan lain yang itu salah tetapi tidak sampai mengubah makna. Tetapi demikian pun haram disengaja karena Al-Quran ini adalah sunnah muttabah. Jadi seperti itu sunnahnya dari Rasulullah dan kita diperintahkan untuk membacanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang misalnya membaca na'budu, harusnya na'budu, iyyaka na'budu, kemudian ya dibaca kasrah. Dibaca
kasrah nunnya menjadi ni'budu. Ni'budu, harusnya na'budu, kemudian dibaca ni'budu. Maka ini adalah kesalahan yang tidak sampai mengubah makna. Jadi na'budu dengan ni'budu itu maknanya sama. Tetapi demikian, karena Al-Quran adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti, apa adanya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya harus dibaca seperti itu. Tidak boleh dibaca ni'budu, dibaca dengan kasroh, tetapi harus dibaca dengan fathah sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun, nah kalau itu namanya kesalahan yang hukumnya haram. Jadi memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek, mengubah huruf, ya, merubah harokat. Contoh-contohnya tadi sudah lewat. Nah, ini hukumnya haram karena mengubah makna. Adapun seandainya orang kurang tarqiq, kurang tipis membacanya, atau kurang tafkhim, kurang tebel misalnya, atau dia membaca mat far'i, ya mat far'i ini selain dari mat tobi. Mat tobi ini natural, cuma 2 harokat saja. Mat far'i berarti lebih daripada itu. Seandainya ada orang membaca mat far'i seperti membaca mat tobi hanya 2 harokat. Nah, maka ini hukumnya adalah tidak sampai berdosa. Atau misalnya orang tidak baca iqlab, harusnya membaca mim ba'di, tapi membaca min ba'di. Nunnya dijelaskan, ya. Alimun bidzatis sudur. Harusnya kan yang benar secara tajwid dibaca alimum alimum. Diubah menjadi huruf mim. Alimum bidzatis sudur. Lah. Tapi dia tidak membaca iklab, tidak mengubah huruf nun menjadi huruf mim, ya. Atau dia meninggalkan qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti itu, tapi lam yalid wa lam yulad. Tapi keluar huruf dal itu dari makhrajnya, cuman tidak dipantul sama dia. Atau dia meninggalkan ikhfa. Min tahtihal anhar. Ditinggalkan sama dia. Atau gunnah. Harusnya kan inna a'toina, tapi dibaca inna, misalnya kayak gitu. Maka di sini ya tidak sampai dikatakan haram, tapi dia telah meninggalkan hukum tajwid. Jadi hal-hal semacam ini, meninggalkan gunnah, ya, atau menjelaskan yang samar atau sebaliknya, maka di sini orang yang pada saat membaca tidak memperhatikan hal semacam ini, maka tidak dikatakan secara mutlak dia berdosa. Jadi mohon diperhatikan, la yutlaq bi annahu waqa'a fil ma'siyah. Jadi tidak dimutlakkan bahwasanya orang ini jatuh kepada perbuatan maksiat. Seperti itu. Jadi para ulama mengatakan la ya'saman akhalla bi fi halil qiraah. Jadi tidak berdosa orang yang tidak memperhatikan hal yang tadi telah kita sebutkan pada saat dia membaca. Mengapa demikian? Li'anna fi ijabi dzalika likulli qari'in haraja. Karena ini akan menyulitkan. Kalau diwajibkan misalnya, hukumnya menjadi wajib dengan pengertian apabila ditinggalkan dia berdosa, maka itu akan menjadikan orang yang membaca ini akan mengalami banyak kesulitan. Dan agama kita adalah agama yang mudah. Ya, agama kita adalah agama yang mudah. Jadi mendatangkan hukum-hukum yang tadi telah kita sebutkan, tarqiq, baca tipis, kemudian tafkhim, membaca tebal, ya. Kemudian juga memanjangkan mat selain mat tabi'i yang lebih dari kadar mat tabi'i. Kemudian seandainya orang meninggalkan iklab, jadi mengubah huruf nun menjadi huruf mim, atau meninggalkan qalqalah, atau meninggalkan ikhfa, atau gunnah, atau menjelaskan yang samar, ya, dan lain sebagainya, maka di sini tidak dikatakan dia berdosa. Kenapa? Karena kalau ini hukumnya wajib, maka ini akan menjadikan orang yang membaca Al-Quran ini mengalami banyak kesulitan. Adapun dalam masalah huruf ro, huruf ro ini diantara sifatnya adalah at-takrir. At-takrir. Maksudnya adalah tidak boleh huruf ro ini dibaca dengan banyak pantulan-pantulan. Bukan pantulan ya bahasanya. Dengan banyak getaran. Jadi takrir
itu maksudnya huruf ro ini tidak boleh dibaca dengan banyak getaran. Ini tidak boleh orang, tidak dibenarkan ketika orang membaca Bismillahirrohmanirrohim. Lah ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi makanya harus hati-hati. Tapi yang jelas di sini para ulama mengatakan taqrirur ra fala yutlaqul qaul bi annahu laisa fi itsm. Jadi menggetarkan huruf ra ini tidak dimutlakan bahwasanya itu tidak berdosa. Jadi ya ada perinciannya, ada yang berdosa, ada yang tidak. Oleh karenanya ya kita harus lebih berhati-hati dalam membaca. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya wajib hukumnya, sebagian orang bilang, sebagian orang ini, dan ini nggak benar, wajib hukumnya memperhatikan apa yang tadi telah kita sebutkan. Jadi harus tafhim, harus tarqiq, harus izhar. Maka kita katakan ini adalah tidak benar. Jadi yang benar adalah ikhlal, jadi kurang teliti, kurang cermat dalam hal-hal yang tadi, ya. Ini tidak sampai menjatuhkan seseorang pada perbuatan dosa. Kenapa? Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya itu akan menjadikan para pembaca Al-Quran ini mengalami banyak kesulitan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama kita ini adalah agama yang sulit. Oleh karenanya kalau kita belajar di Jazariyah itu kan ada satu matan yang berbunyi seperti ini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qurana asimu. Bunyi di beberapa naskah seperti itu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qurana asimu. Jadi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Dia mengambil atau mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya adalah wajib. Suatu kewajiban komunitas seperti yang sudah saya sebutkan kemarin. Jadi wajib secara fardu kifayah. Jadi harus ada di kalangan umat Islam yang mempelajari ilmu tajwid. Ya, yang penting adalah jadi seandainya orang tidak belajar tajwid, tapi dia baca, dia nggak pakai materi seperti itu, tapi dia langsung praktek dan dia benar bacanya, ya nggak ada masalah. Nah, oleh karenanya belajar tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Jadi belajar ilmu tajwid ini hukumnya wajib. Kemudian di riwayat ini disebutkan malam yujawwidil qurana asimu. Nah, zahirnya adalah, zahir dari perkataan ini adalah orang kalau tidak membaca tajwid, tidak membaca Al-Quran secara tajwid, maka dia akan berdosa. Zahirnya seperti itu. Tetapi Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, beliau ini adalah ulama Mesir, ya, yang terkenal, yang karyanya banyak sekali. Beliau mengatakan beliau tidak mengambil zahir dari bait ini, ya. Tetapi dalam syarahnya pada kitab Al-Jazariyah, beliau mengatakan bahwasanya ada riwayat lain. Riwayat itu adalah yang berbunyi malam yusahhihil qurana asimu. Jadi kalau tadi malam yujawidil qurana asimu, zahirnya ini kalau orang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid sama sekali dia berdosa. Lah ini zahirnya bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah ketika salah membaca Al-Qur'an. Karena ada riwayat lain yang menyebutkan malam yusahhihil qurana asimu. Jadi barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan benar, maka dia berdosa. Jadi ini mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Silahkan dibuka halaman 19, kita kembali ke pembahasan yang awal tadi sudah kita singgung, yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Bunyi baitnya, bait ke-6 adalah linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Jadi linnuni intaskun nun itu jika disukun, walid tanwin dan juga tanwin, arba'u ahkam punya 4 hukum. Fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku, kata pengarang rahimahullah. Penjelasannya. Jadi jika terdapat nun sukun ya tahu ada nun, kemudian disukun. Nah, itu namanya nun sukun. Atau tanwin ya tanda itu ya fathah double, kasrah double, dhammah double, gampangnya kayak gitulah. Bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ya dihitung 28. Huruf hijaiyah
dihitung 28. Maka hukumnya ada 4 macam. Di sini pengarang rahimahullah mengikuti yang 4 macam. Karena di kitab lain diperinci menjadi 5 macam. Nah, pengarang di sini membaginya menjadi 4 macam. Yang 1 macam akan disebutkan terbagi menjadi 2. Ya, intinya sama. Kalau diperinci ada 5. Kemudian tanwin ini kita harus paham apa itu tanwin. Kalau secara mudahnya ya simbol itu fathatain, domatain, kasrotain, kasroh double, domah double, kemudian fathah double, itu tanwin. Nah ini apa hakikatnya? Tanwin ini adalah nun sukun. Jadi dia ini nun sukun sebenarnya yang ada di akhir kata. Ya, nun sukun di akhir kata, berarti bukan di tengah, bukan di awal. Dilafalkan di sini maksudnya dibunyikan, dibaca, namun tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Misalnya Zaidun qaim. Zaidun qaim. Itu tidak ada huruf nunnya di situ. Tapi Zaidun domatain. Ya. Jadi kalau dibaca wasol, kalau dibaca terus wasol, maka dibacain, tapi tidak dituliskan. Akan tetapi kalau dibaca waqaf, maka dia tidak dilafalkan. Contoh Zaidun qaim. Ini tulisannya adalah Zaidun qaimun. Tapi karena dibaca waqaf, maka cara membacanya adalah Zaidun qaim. Nah, itu namanya tanwin. Pada akhir kata Zaid dan pada akhir kata qaim. Jadi tanwin ini merupakan tanda baca. Di tanwin merupakan tanda baca yang terdapat pada akhir kata dalam gramatikal bahasa Arab. Dan pengucapan tanwin ini seperti tadi telah kita sebutkan, disamakan dengan pengucapan nun sukun. Ya, diucapkan dengan pengucapan nun sukun. Dan ini mohon diperhatikan ya. Jadi saya ketika menerjemahkan buku ini saya pilih benar-benar. Jadi saya pilih-pilah kata-kata yang saya gunakan. Di sini kalau Anda perhatikan saya bilangnya nun sukun. Sudah, jangan bilang nun mati. Jadi nanti mati ada hidup. Sudah, nun sukun lebih enak gitu. Karena ini lebih dekat dengan bahasa Arabnya. Karena tadi disebutkan linuni intaskun. Karena takutnya nanti kalau dialih bahasakan ke bahasa Arab lagi, linuni intamut lah kan nggak enak kan kayak gitu kan. Makanya saya pilih di sini nun sukun. 4 macam hukum tersebut dijelaskan pada bait-bait setelahnya. Apa bunyinya? Yang pertama izhar. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Jadi fal awwal yang pertama ini adalah al izhar. Namanya bacaan izhar. Qabla ahrufi yaitu sebelum huruf yang lil halqi yang keluar dari halq. Halq ini tenggorokan. Hati-hati ya. Kalau halq artinya tenggorokan. Kalau khalq lain lagi ini. Makanya harus membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sittin yang jumlahnya ada 6. Yang paling atas ini adalah aqsal halq, paling jauh dia. Kemudian adnal halq yang tengah. Kemudian saya ulang, wasatul halq yang tengah. Kemudian adnal halq wa waladhi yalis sadr yang dekat dengan dada. Nah, ini adalah 6 huruf tenggorokan. Yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tersebut, maka secara istilah tajwid ini dinamakan dengan bacaan izhar. Dinamakan dengan bacaan izhar. Apa saja hurufnya? Disebutkan pada bait ke-8. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Hamzun hamzah. Jadi A itu. Man aman, man aman. Nah ini. Kemudian fahaun, minha, summa ainun. Kemudian yang ketiga adalah huruf ain. Ya, yang ketiga adalah huruf ain. Kayak tadi itu an'amta. Ini nunnya dijelaskan. Lah ada n-nya kan? Nah ini kayak tadi man ada n-nya kan? Man aman. Lah ini dijelaskan. Ha'u summa ainun ha'u yang keempat adalah huruf ha. Jadi
Misal dalam Al-Quran disebutkan alimun hakim, alimun hakim. Nah ini, nunnya jelas, alimun, alimun hakim. Nunnya ditampakkan, dijelaskan. Muhmalatan, berarti ain dengan ha ini tidak ada titiknya. Beda dengan ghain dan kha atau jim, maka ada titiknya. Tsumma ghainun kha'u, kemudian ghain, ya, dan juga kha, ini yang paling atas ini. Kha, gha, kha, gha, ha, a, ini tengah. Paling bawah berarti a dan h. A dan h. Dan kemarin sudah saya sebutkan ketika melafalkan huruf ain, ini jangan lebay, jangan berlebihan. Ketika melafalkan huruf ain, jangan lebay, jangan berlebihan. Sebagian orang itu kalau bilang ain itu, ya Allah, kayak mau nelen biji salak gitu. Nah ini berlebihan. Jadi itu yang pertama adalah izhar, berarti membaca jelas. Yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari huruf 6 yang merupakan huruf tenggorokan, tadi itu hamzah, ha, atau ha dulu, kemudian ain, ha, kemudian ghain, kemudian kha. Maka ini dinamakan dengan izhar halqi. Izhar halqi. Cara membacanya adalah dengan menjelaskan, dengan menampakkan huruf nun dari tempat keluarnya, dari makhrajnya tanpa dengung yang sempurna. Berarti ya jangan sampai dengung 2 harokat. Seperti contoh-contoh yang di sini sudah saya sebutkan ini. Tadi sudah ya, tinggal huruf ghain sama huruf kha. Jadi contohnya haliman ghafura, haliman ghafura. Yang kha misalnya yauma idzin khasyi'ah, yauma idzin khasyi'ah. Kemudian al-munkhaniqah. Kemudian yang ghain fasayun ghidun, fasayun ghidun. Ini perhatikan, jadi jangan sampai, ini saya sebutkan kembali, yang dibaca qalqalah, dibaca mantul, dibaca mental itu adalah huruf qalqalah saja. Qaf, qa, ba, jim, dal. Orang-orang bilang baju di toko atau qatbu jaddin, terserah. Itu saja yang dipantulkan, selebihnya jangan dipantulkan. Nun ya nun, lam ya lam, jangan dipantulkan. Minale, lah ini dipantulkan namanya. Nah, itu bukan tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah idgham. Yang kedua adalah idgham seperti yang tersebut dalam bait nomor 9. Wasani idghamun bisittatin atat. Fiyarmuluna indahum qad sabatat. Ulang, wasani idghamun bisittatin atat. Fiyarmuluna indahum qad sabatat. Wasani yang kedua, idgham adalah bacaan idgham, ya. Bisittatin atat sama, kalau tadi 6 huruf, di sini juga 6 huruf. Yarmulun, terkumpul pada kalimat yarmulun. Kita lihat yarmulun ini ada berapa huruf? Ada 6 ini. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Ada 6. Indahum qad sabatat. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama qiraah. Ada 6 huruf yang merupakan huruf idgham. Nah, idgham sendiri apa? Kalau tadi izhar menjelaskan, maka idgham di sini berarti memasukkan atau paling gampang meleburkan. Jadi sudah huruf yang pertama itu tidak dibaca, tapi langsung masuk pada huruf yang kedua. Nanti akan jelas pada contoh. Jadi meleburkan suatu huruf ke huruf berikutnya. Kapan? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang jumlahnya ada 6, yang terangkum, yang terkumpul pada kata yarmulun. Yang terangkum, yang terkumpul pada kata yarmulun. Dan ini, idgham ini terbagi menjadi 2. Ada yang disertai dengan gunnah atau bahasa Arabnya idgham bihunnah, ada yang tanpa gunnah atau bahasa Arabnya idgham bila gunnah. Kita akan membahas yang pertama dulu. Insyaallah, ini mohon maaf kurang ngopi kayaknya. Di bait yang ke-10, pembagian idgham yang pertama, idgham yang disertai dengan gunnah. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima.
Jadi lakinnaha, jadi bacaan ini, idgham ini terbagi menjadi dua. Idgham terbagi menjadi dua, qisman. Qismun yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama adalah bagian yang digunnahkan, yang dileburkan bi gunnah, disertai dengan gunnah. Dan ini hurufnya adalah yanmu. Yanmu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Artinya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu yang jumlahnya 4, maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Ya, meleburkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Contoh, ya, siratim mustaqim, bukan siratin tapi sirotim. Langsung ke huruf mim. Kemudian ghisyawatu walahum, ghisyawatu walahum, ya. Ketemu dan huruf wawu. Huruf nun misalnya yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah, ya. Huruf ya may yaqul, may yaqul. Nah ini. Sudah, nunnya tidak ada sama sekali dan disertai dengan gunnah 2 harokat. Itu maksud dari idgham bi gunnah. Tapi di sini perlu kita perhatikan ada pengecualian. Jadi di sini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Disebutkan pada bait nomor 11. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Kecuali, jadi illa kecuali idza kana, apabila nun sukun dan huruf-huruf ini ya bikil matin dalam satu kalimat fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya summa sinwanin tala, seperti contoh dunia dan sinwan. Di kata dunia dan sinwan ini adalah terdapat nun sukun dan setelahnya adalah huruf idgham. Tapi apakah di sini dileburkan? Nunnya tidak dibaca ataukah dibaca? Jawabannya adalah bahwa dalam contoh ini nunnya dibaca. Dunya, sinwan, seterusnya dibaca. Baik. Jika penjelasannya sekarang, jika nun sukun bertemu dengan huruf idgham, jadi di sini nggak ada tanwin ya, karena tanwin ini pasti berada di akhir kalimat. Saya ulang. Tanwin ini pasti berada di akhir kalimat. Ya, saya ulang, tanwin berada di akhir kalimat. Berarti kalau kita hukumkan di sini, maka huruf hijaiyah adalah di awal kalimat sebelumnya. Pembahasan kita, pengecualian kita yang harus tidak boleh dibaca idgham adalah dalam satu kalimat. Oleh karenanya tanwin tidak masuk, karena tanwin berada di akhir kalimat. Seperti itu. Dan jelas kalau ada kalimat lagi ya berarti di awal kalimat setelahnya. 2 kalimat berarti kan nggak masuk pembahasan kita. Oleh karenanya di sini saya tulis apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham yaitu ya atau wawu dan dalam satu kalimat maka tidak boleh dibaca idgham tapi harus dibaca izhar. Tidak boleh dibaca idgham tapi harus dibaca izhar. Contohnya apa? Contohnya sinwan, qinwan, ad-dunya, bunyan. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam satu kalimat nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya. Apakah diidghamkan? Tidak. Jadi membacanya kayak tadi yang benar. Ditampakkan nunnya. Sinwan, bukan siwan. Kemudian qinwan, bukan qiwan. Kemudian ad-dunya, bukan ad-duyya. Bunyan, bukan buyya. Nah, jadi ini adalah tentang idgham bi gunnah ya. Yang di sini adalah pengecualian apabila dalam satu kalimat maka ini tidak dileburkan tapi dibaca sebagaimana ketika izhar nunnya dijelaskan.
Satu lagi, macam yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Yang kedua, bagian dari idgham, kalau tadi idgham bi gunnah dengan gunnah, maka sekarang adalah idgham tanpa disertai dengan gunnah. Baitnya nomor 12. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirannah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirannah. Yang kedua adalah idgham. Jadi wasani yang kedua idghamun bi ghairi gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Fil lam war ra, yaitu pada lam dan pada ra. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu salah satu lam atau ra. Tsumma karrirannah, maka ra-nya ini bacalah dengan sifat takrir. Maksudnya adalah tanpa banyak getar, itu maksudnya. Di ra ini dibaca dengan sifat takrir, dengan pengertian, dengan pemahaman, tanpa banyak getar. Tanpa banyak getar. Penjelasannya, idgham bi ghairi gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Membacanya bagaimana? Membacanya dileburkan nun sukun ke huruf lam atau ra setelahnya. Namun tanpa disertai dengan dengung. Misalnya kalau orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bukan Muhammadan, bukan, tapi Muhammadar Rasulullah. Itu kalau tanwin ketemu huruf ra. Kalau seandainya ketemu nun sukun ketemu huruf ra, contohnya mir rabbikum, mir rabbikum. Nah ini. Atau malam, malam. Atau la'ibratal liman, la'ibratal liman. Nah, ini berarti namanya bacaan idgham bila gunnah. Bacaan idgham bila gunnah. Membacanya sama kayak yang sebelumnya, meleburkan nun sukun ke huruf lam atau ra setelahnya tanpa disertai dengung. Tanpa disertai dengan dengung. Seperti yang dicontohkan pada tabel. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai iqlab dan juga ikhfa. Monggo, mungkin ada yang kurang jelas. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Di kolom chat saja lah. Ini ada yang nanya. Ustadz izin nanya, kalau memanjangkan ki pada ayat maliki yaumiddin, tidak boleh, karena menambah huruf kan. Dalam sholat bagaimana hukumnya tidak boleh. Jadi yang benar adalah maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, gitu. Tidak dipanjangkan. Baik, ada lagi? Sekali ini grupnya 257, tetapi yang hadir di sini cuman berapa akun ini? 44, tadi 50, sekarang 44. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar masuk grup, tapi mengambil manfaat. Kalau seandainya Anda ikut ngaji, ya apa biar diisi oleh yang lain. Seperti itu. Baik. Apakah pengecualian idgham bi gunnah itu hanya pada ya dan wawu saja? Jadi begini, yang ditemukan dalam Al-Quran itu hanya pada ya dan wawu saja. Makanya contohnya seperti itu kan. Ad-dunya, bunyan, sinwan, qinwan, itu kan contoh dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanya itu saja. Saya belum pernah lihat contoh nun atau apa tadi? Yanmu. Ya, yanmu itu hanya pada wawu dan ya. Adapun yanmu ya dengan nun ini belum pernah ketemu.
Belum pernah ketemu, belum pernah dengar. Untuk pesan kitab, ini sudah ada di grup. Jadi silahkan nanti masuk di grup. Ntar saya tak ambilkan. Mana promosi? Nggak ada ya. Ntar saya ambilkan di grup ini. Aku nggak ada ya. Nah, ini. Iya, sudah saya hapus ternyata. Oke, saya kirim nomor yang buat pesan kitab. Nih, yang mau pesan WA nomor ini. Bisa, monggo. Buat hadiah, buat sendiri, buat adik-adiknya, buat anak-anaknya. Ustadz, untuk bait yang kedua boleh diulang? Boleh sekali. Bunyi bait yang kedua. Yang kedua ini, Yaqulu Raji Rahmatul Ghafuri Dauman Sulaimanu wal Jumzuri. Alhamdulillahi musallina ala, itu yang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bait yang kedua dari muqaddimah. Kecuali kalau bait yang kedua maksudnya adalah dari hukum nusuh dan tanwin, itu jangan bilang yang kedua, bilang yang ketujuh biar saya enak. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Seperti itu. Oke. Maksudnya yang ketujuh ya. Alhamdulillah sudah saya baca. Soalnya di kitab yang saya pegang itu dibaca situn dan fal tu'rafi ya, lain sekalian mujarrad qiraah. Intinya sama. Ustadz izin nanya, kalau imam membaca maghdubi dengan magdubi, ini apakah al-fatihahnya sah? Al-fatihah jadi al-fatihahnya sah. Magdubi Jadi ada pantul-pantulannya ya. Kalau ringan-ringan sih tidak ada masalah ya. Yang mungkin yang parah itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya baca kayak gini, ghairil maghdubi. Kalau sebatas itu tidak ada masalah. Tidak, maksudnya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kalau sampai maghdubi lah ini yang ini tidak tahu saya. Tapi ya silahkan aja ditegur, disapa gitu. Perkataan Syekh Zakaria Lansori itu ada itu sebenarnya di buku. Ini ada di mukaddimahnya Gustoni, jadi Kiai Fatoni Dimyati. Sambutan yang pertama itu ada di situ. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana asimu. Itu sudah ada di situ halaman 8. Jadi alhamdulillah ini bukunya ini bukan saya ngerangkum tapi ada takridnya, ada rekomendasinya dari para ahli. Di halaman 8, Mbak Fia atau Bu Fia. Halaman 8 itu ada itu. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana asimu. Itu riwayat, tapi di riwayat lain disebutkan malam yusahhihil qur'ana asimu. Next question, kalau memang ada.
Ustadz, kalau ada yang baca iyyaka na'budu pada kata kalimat iyyaka, nggak pakai tasydid, hukumnya bagaimana Ustadz? Jadi begini, dia harus mengulang Fatihahnya pada saat sholat. Kalau dia ini kaitannya sholat, jadi kan gini, kita belajar membaca Al-Quran, itu kan ya selain kita mendapatkan pahala secara sendirian, tapi tujuan utamanya adalah supaya kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kaitannya dengan rukun qauli, rukun perkataan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah ini kalau seandainya orang baca dalam sholat misalnya, iya karena abudu tanpa tasydid, maka di sini dia harus mengulang bacaannya. Kalau nggak mengulang berarti nggak mendatangkan surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya yang jumlah tasydidnya ada 14 ya. Jadi Al-Fatihah ini jumlah tasydidnya ada 14 ya. Kalau nggak diulang, maka di sini sholatnya tidak sah. Tapi awal baca itu nggak langsung dikatakan sholatnya tidak sah atau batal tidak. Tapi ya harus ulang. Kalau nggak diulang, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Dan tasydid ini dalam Al-Fatihah ini jumlahnya ada 14. Jadi nanti silakan dihitung sendiri. Ini saya alhamdulillah sempat bikin 14 tasydid ya. Di TikTok silahkan. Ini saya juga gini-gini punya akun TikTok ini. Tapi bukan joget-joget paragoy gitu ya, yang nggak ada gunanya kayak cacing kepanasan gitu, enggak. Tapi yang bermanfaat seperti ini. Monggo silahkan dibuka. Itu 14 tasydid di surat Al-Fatihah. Monggo silahkan di-share, di-like, dan di-follow. Insya Allah akun yang bermanfaat, bukan akun anfaedah. Itu Umi Eva. Yes, oke. Ada lagi? Monggo silahkan. Masih ada waktu. Amin wa yakum. Oke. Sampai kopiannya saya miring. Monggo yang lainnya. Baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah pengajian kita yang kedua tentang hukum nun sukun dan tanwin ya kita sudah mulai. Tinggal nanti kita akan melanjutkan bacaan. Ustaz, bagaimana tanda sakta berhentinya berapa lama? Qadrat tanafus. Di sakta, ini tadi ada yang nanya ini. Jadi apa yang dimaksud dengan sakta itu? Jadi sakta ini berhenti sekedar orang bernafas, mengambil nafas. Nah, itu namanya sakta, ya. Namanya sakta. Jadi misalnya dalam surat Yasin itu mimmarqadina hadza. Nah, ini. Ini namanya bacaan sakta. Nah, di orang berhenti sejenak seukuran nafas, kemudian dengan niat melanjutkan bacaan. Itu yang dimaksud dengan sakta. Dan ini tempat-tempatnya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tidak semuanya ya, hanya beberapa tempat saja. Jadi ada 4 tempat. Kalau kita riwayat Hafiz an Asim ini ada 4 tempat. Di sakta ini adalah qat'us saut, ya. Bentar, ini kamera saya nggak kelihatan. Jadi qat'us saut biniyatil qiraah. Qat'us saut min ghairi tanaffusin biniyatil qiraah. Jadi memutus suara atau memotong suara, maksudnya di sini adalah memotong membaca ya, tanpa bernafas dengan niat melanjutkan qiraah. Itu yang dimaksud dengan sakta. Dan ini hanya ada 4 tempat pada qiraah Hafiz an Asim ini.
Di surat Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian melanjutkan membaca qayyima. Jadi berhenti di sini. Seukuran orang ya kayak ambil nafas gitulah. Tapi di sini nggak ambil nafas. Nggak ambil nafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, kayak gitu. Atau di surat Yasin tadi sudah saya kasih contoh. Man ba'atsana mim marqadina hadza. Nah, kayak gitu. Surat Al-Qiyamah yang ketiga, wa qila man raq. Atau di surat Al-Mutaffifin, kalla bal ron. Nah, ini berhentinya segitu. Seukuran ya berhenti yang ringan lah. 2 second, 3 second tidak ada masalah. 3 detik, 2 detik tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian tadi ini ada tanya lagi. Ustadz, posisi apa ini? Posisi lidah saat mengucapkan ro mufakhomah. Sama, jadi mufakhomah dengan murokokoh ini nggak ada bedanya. Posisi lidahnya sama, karena makrotnya sama, ro di situ. Cuman memang ini ketebalan dan ketipisan saja yang berbeda itu. Jadi kalau ro, lebih tebal. Kalau ri misalnya tipis, seperti itu. Wal asri, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Beda dengan ar-rahmanir rahim. Nah, ini tebal. Sama, makhraj kalau posisi lidah sama, cuman yang membedakan adalah sifatnya. Jadi begini, kita tahu misalnya huruf dal kemudian to dengan ta itu makhrajnya sama. Saya ulang, dal, to dengan ta ini makhrajnya sama, di situ-situ aja. Lidah kita di situ-situ aja, min tarafil lisan. Jadi dal, ta, to itu sama, tapi yang membedakan adalah sifatnya. Itu. Ustadz, boleh dijelaskan ulang kesalahan baca yang haram dan yang tidak? Tadi saya nggak bilang seperti itu. Jadi kesalahan baca ini ya itu terbagi menjadi 2, ada yang mengubah makna, ada yang tidak. Dan dua-duanya itu haram. Hanya saja yang tidak mengubah makna ini kalau sengaja hukumnya haram. Di situ saja perinciannya tadi. Tapi kalau sekedar kurang cermat, kurang teliti dalam masalah tarkik, menipiskan, tafkhim, menebalkan, kemudian gunnah, ya, lah kalau semacam ini itu tidak dimutlakan, yang meninggalkan itu berdosa. Tidak berdosa, seperti itu. Mbak Nista. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Mohon disimpan dulu biar saya nggak memulai lagi. Jadi disimpan saja pertanyaannya untuk sesi ketiga, sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan ya kita diberikan rahmat ya dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga menyebarkan kebenaran isinya kepada orang-orang di sekeliling kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan kafaratul majlis. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.